di slideshow ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Waalaikumsalam. semuanya para peserta webinar Ikafari. Jadi saya mendapat tugas dari panitia untuk menyampaikan topik tentang obat-obat dengan efek samping gagal ginjal atau dalam arti yang sering dikenal dengan obat nephrotoxic. Ya, slide. Ya, jadi outline daripada PowerPoint saya yang pertama adalah mekanisme kerusakan ginjal akibat daripada penggunaan obat, kemudian obat dengan efek samping nephrotoxic, dan yang ketiga faktor risiko nephrotoksisitas karena pemberian obat, antara lain tentang kaitannya dengan komorbiditas, dosisnya, interaksi obat, dan kondisi klinis lainnya. Kemudian keempat, pencegahan dan monitoring, dan yang kelima adalah contoh kasus klinis dan juga diskusi. Dan yang enam adalah penutup. Slide. Ya, jadi kalau tadi sudah disinggung oleh Bu Debbie ya tentang acute kidney injury ya, dan sebenarnya acute kidney injury ini seringkali ada istilah-istilah, ada acute kidney injury atau gagal ginjal akut, ada juga acute kidney disease ya, jadi penyakit ke penyakit ya, berubah ke penyakit kalau sudah bolak-balik kambuh ya, lalu ada yang terakhir itu yang chronic kidney disease ya. Jadi ini saya ambil dari salah satu jurnal ya. Jadi perkembangannya kalau tadi AKI itu biasanya akan berkembang dalam waktu 48 jam paling lama ya. Tapi kalau dibiarkan ya sampai misalnya 7 hari, bahkan sampai misalnya sampai 90 hari ya nggak diobati, itu akan berlanjut dengan adanya CKD atau chronic kidney disease. Ya, jadi kasus tentang AKI ini memang cukup ramai ya. Tahun 2002 tadi sudah disampaikan pada waktu kasus adanya salah ya dari sirup sirup yang beredar yang banyak berakibat adalah pada anak-anak ya, pada anak-anak ya. Dan ini adalah pengembangan dari AKI, AKD dan CKD ya. Jadi kalau yang AKI ya sifatnya karena akut ya mendadak ya. Kalau AKD di sisinya kalau tidak diobati ya akan berubah ke AKD, dan nanti dari AKD tidak diobati atau tidak dicegah akan berakhir kepada CKD. Ya. Dan sifat daripada AKI itu adalah reversible. Dan kalau sudah CKD, tidak reversible. Kenapa? Sudah banyak kerusakan ya di organ ginjal kita. Slide. Ya. Ini juga perbedaan antara gagal ginjal akut dengan kronis ya. Jadi kalau dari serangan memang yang akut tiba-tiba, sedangkan kalau kronik itu bertahap ya. Tadi bisa dikatakan bisa sampai 3 bulan ya lebih ya. Lalu penyebab umumnya adalah karena nekrosis tubular ya, ada karena penyakit pada praginjalnya, misalnya ada hipotensi, hipovolemi, dan ada obstruksi saluran kemih, misalnya pada penyakit prostat, kanker yang metastase dan sebagainya. Ya, lalu kalau pada gagal ginjal kronik bisa karena nefropati akibat pada diabetes atau diabetes nefropati atau hipertensi. Ya, jadi ini menjadi salah satu kalau tidak diobati orang DM biasanya komplikasinya biasanya adalah ke gagal ginjal akhir ya, gagal ginjal kronik ya, termasuk hipertensi. Ya, jadi ada beberapa kasus kolega yang juga mengalami dia sampai komplikasi ke gagal ginjal kronik dan akhirnya gagal ginjal terminal yang harus cuci darah termasuk juga hipertensi. Lalu juga ada glomerulonefritis dan gagal ginjal polisiklik, dan juga ada paparan nefrotoksin, artinya benar-benar ada racun yang bisa ke gagal ginjal kronik. Slide berikutnya. Ya. Diagnosanya ya. Ya. Diagnosanya ini biasanya dengan ukuran, kalau yang AKI umumnya dengan mengukur serum kreatinin ya, atau dengan diukur dengan volume urinnya. Ya, itu ada angka-angka tadi sudah disampaikan oleh Bu Debbie. Kemudian yang berikan kalau yang gagal ginjal akut itu nanti dilihat lagi tambahan ya. Jadi selain ada serum kreatinin ya, ada lagi yang penting yaitu nilai GFR-nya. Ya, jadi filtrasi glomerulusnya, dan juga apakah ada albuniria ya, artinya bocor. Lalu adakah adanya kristal-kristal yang keluar di dalam urin ya. Dan juga mungkin juga ada biopsi, dan juga mungkin pemeriksaan USG dan lain sebagainya. Ya, slide berikutnya. Lalu perawatannya bagaimana? Ya, kalau yang pada gagal ginjal akut
biasanya volume urinnya itu sedikit, ya bisa kelihatan ya. Lalu mungkin ada hematuri, ada edemin, bingung, mungkin juga ada sesak nafas. Sedangkan kalau gejala yang sering itu seringkali yang tampak adalah haus ya. Ada dehidrasi dari pinggang dan juga mungkin ada obstruksi pada bagian pinggang ya. Dan kadang-kadang ada juga yang tidak tampak ada gejala. Sedangkan kalau gagal ginjal kronik itu orangnya lebih lemah, ya, lelah, ya, anoreksia, ada ödem, ada mual muntah, penurunan produksi urin, dan juga pasien dengan gejala yang bisa tidak menunjukkan gejala sampai usia 60, sampai CKD-nya sudah terminal, ya, terminal. Kemudian reversibilitas, kalau gagal ginjal kronik itu reversible, artinya bisa disembuhkan. Sedangkan kalau gagal ginjal kronik tidak dapat diubah, artinya nanti progresif ya, itu ke sana ya. Paling nggak kita bisa apa istilahnya, jangan sampai berlanjut sampai terminal yang harus cuci darah atau mungkin juga dengan cangkok ginjal. Slide. Ya, ini pengelolaannya ya. Jadi pertama adalah mengindeksi tentang penyebabnya ya, lalu mengobati penyebabnya ya. Kalau hipotensi ya nanti dikasih dengan lalu dengan kalau cairannya hipovolum ya, maksudnya penipisan volume itu cairan mengalami hipotensi dari kurang minum biasanya ya. Lalu operasi saluran timus juga bisa, lalu singkirkan bahan-bahan yang diduga menyebabkan nephrotoxic ya, baik obat-obatan, mungkin juga dari makanan ya, mungkin juga dari minuman, lalu mengidentifikasi komplikasi mungkin dengan cara membatasi mengenai penggunaan cairan berlebihan, mungkin ada hiperkalemia dan juga ada asidosis. Dan kalau pada gagal kronik, ya ini dengan cara dikelola ya, gagal ginjal kroniknya dengan baik ya, terutama nanti harus dikonsulkan dengan dokter penyakit dalam yang ahli nefrologi, lalu juga di tidak digunakan obat-obat yang sifatnya nephrotoxic, lalu memantau keseimbangan cairan dan elektrolit ya, kemudian juga pengaturan tekanan darah sehingga harus dicapai tekanan darahnya ya, jadi ada targetnya, kemudian mengobati komplikasi-komplikasi yang ada, misalnya yang seringkali adalah anemia dan juga ada osteopati dan lain sebagainya. Slide. Kemudian mekanisme kerusakan daripada kerusakan ginjal akibat dari obat ini saya ambil dari salah satu referensi, yaitu karena peristiwa hemodinamik dari ginjal ya, dari hemodinamik aliran hemodinamik ya daripada darah ya, yang terjadi pada ginjal yang akan memediasi adanya gagal ginjal. Kemudian ada gangguan pada sel tubular bagian epitel, dan juga ada bagian interstisial daripada tubular ya. Kemudian juga ada bagian glomerulus, kemudian juga ada bagian pembuluh darah renal ya, di bagian vaskularnya, dan juga ada trombosis, dan yang terakhir adalah karena adanya nefropati obstruktif. Slide. Ini adalah contoh-contoh daripada tadi yang disebabkan misalnya ada hemodinamik ya. Ini contohnya obat-obatnya, misalnya golongan ACE inhibitor, ARB, NSAID, siklosporin dan sebagainya ya. Kemudian juga yang lain yang pada tubular, ini juga ada tabelnya obat-obat aminogliosida. Saya kira kalau aminogliosida yang paling banyak dipakai itu adalah gentamisin umumnya, terutama ya kalau di rumah sakit yang banyak digunakan. Kemudian juga ada amikasin ya yang juga digunakan, lalu radiografi ya. Jadi pada penggunaan kontras itu banyak sekali memang terjadi efek samping. Kemudian ada penggunaan obat-obat golongan kemoterapi, golongan platinum, misalnya cisplatin, karboplatin, lalu obat anti jamur, amphoterisin, lalu siklosporin ya, ini juga tinggal ya. Siklosporin ini obat lama untuk imunostimulan ya. Untuk menekan imunosupresan ya, yang banyak dipakai dulu, sekarang udah jarang ya, ganti dengan yang baru-baru, tacrolimus. Dan juga ada obat-obat untuk antiviral ya, misalnya adibovir, cidobovir, tenofovir ya. Dan di tenofovir ini juga pernah ada penelitian di Rumah Sakit Universitas Erlangga tentang tenofovir. Lalu pentamidin itu mungkin jarang, solidronat ini juga kadang-kadang dipakai ya. Lalu yang kaitannya dengan osmotik, misalnya penggunaan manitol. Ya, seringkali manitol biasanya digunakan pada kasus bedah saraf. Ya, penggunaan manitol sehingga harus dimonitor fungsi dari ginjalnya. Dan dextran, dan juga intravena immunoglobulin. Slide berikutnya. Kemudian juga yang mempengaruhi pada tubuh
tubulointerstitial disease ya, misalnya obat-obat golongan penisilin, ciprofloxacin, ya. Kemudian juga ada NSAID, ya NSAID paling banyak ya. Jadi obat itu bisa dia mekanisme merusak ginjal itu ada beberapa mekanisme ya. Jadi tidak satu. Jadi itu NSAID tadi di awal sudah disebutkan, ini juga bisa di tempat yang lain. Ya NSAID ya, saya kira NSAID yang sering kali dilaporkan itu adalah misalnya kalau dulu adalah phenylbutazone. Ya, itu seringkali efek sampingnya muncul dan seringkali phenylbutazone itu ditambahkan pada bahan kimia obat, pada jamu. Ya, namun sekarang mungkin sudah jarang ya, umumnya digunakan adalah misalnya piroxicam ya, mungkin ada diclofenac dan sebagainya. Ya, kemudian juga ada proton pump inhibitor. Ya, ini juga kemungkinan bisa terjadi. Karena di rumah sakit kalau saya amati, kadang-kadang penggunaan proton pump itu bisa sampai 2 minggu. Nah, ini harus curiga, ya perlu diperiksa fungsi ginjalnya. Ya, lalu juga loop diuretik. Kemudian yang lain juga pada siklosporin kembali lagi ya juga digunakan. Lalu ada lithium ya, lithium mungkin jarang penggunaannya. Lalu aristolochic acid tadi disampaikan itu adalah bahan alam yang di Indonesia mungkin tanamannya apa ya, mungkin saya jarang menjumpai tanaman ini. Kemudian yang lain adalah yang nephrolithiasis ya, itu misalnya juga sodium fosfat ya, biasanya kalau sodium fosfat itu digunakan untuk laksan dan NSAID lagi ya. Jadi tampaknya NSAID yang seringkali juga. Lalu yang lain pada glomerul misalnya adalah emas ya. Jadi emas itu bukan dalam arti emas murni bukan, tapi ada obat yang namanya auronovin ya, nggak salah. Itu obat untuk rematik artritis ya. Tapi nggak ada di Indonesia ya, lithium dan NSAID lagi berperan. Kemudian ada pamidronat golongan bifosfonat juga ya. Kemudian yang pada renal misalnya ada hidralasin, mungkin sudah jarang. PTU ya ini digunakan untuk gondok ya. Allopurinol ini hati-hati ya. Seringkali memang allopurinol juga bisa menyebabkan efek samping gini ya daripada gangguan ginjal. Kemudian yang lain mungkin ada metamfetamin ya pada orang pengguna sabu-sabu ya. Seringkali mungkin akan berakibat juga ke ginjalnya. Dan yang lain adalah obstruktif neuropati, misalnya aciclovir, ya, pada pasien herpes, misalnya. Lalu sulfonamida, ya. Sulfonamid mungkin tidak semuanya, ya. Ini kaitannya dengan kelarutan biasanya. Sulfonamida itu yang dulu yang paling banyak, itu adalah sulfadiazin, sulfamerasin, dan sulfamesatin. Namun sekarang umumnya adalah digunakan sulfamethoxazole. Kenapa? Karena sulfamethoxazole itu metabolitnya lebih larut dibanding dengan sulfa-sulfa yang dulu. Sulfa-sulfa yang dulu itu kurang larut sehingga akan terjadi efek samping yang namanya kristal urea. Ya, jadi nanti tidak kurang larut di dalam urin dan akan mengendap dan akan menyebabkan obstruksi artinya kristal urea di saluran kencing. Kemudian yang berikutnya adalah nefrolithiasis, kembali lagi sulfa juga ya. Ya, kemudian yang lain adalah triamterin obat lama ya, lalu indinavir dan obat-obat thrombolytic agent ya. Jadi juga harus hati-hati. Slide berikutnya. Ya, ini adalah yang juga adalah obat dengan efek samping nefrotoksik. Ini adalah gambar ya daripada organ daripada potongan pada ginjal kita ya, dan itu adalah tempat-tempat di mana obat-obat tadi berpengaruh. Jadi kita tahu bahwa yang akan kena di di ginjal kita itu ada yang bekerja pada di perirenal, lalu ada di interstitial ya, lalu juga ada yang post renal ya, jadi artinya setelahnya. Jadi itu di sini digambar di bagian eh, tubulus ya. Jadi tubulusnya itu ada pada paling ujung proksimal ya. Ya proksimal itu ada glomerulusnya, itu macam-macam obat-obat tadi yang sudah saya sebutkan itu mempengaruhi kerusakan daripada ginjal. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ginjal. Kemudian yang berikutnya juga ada yang aminoglisida juga seringkali juga disampaikan itu juga bisa pada bagian sambungan ya, handle itu ya. Lalu yang lain juga yang menyebabkan kristal tadi sudah sebutkan antara ada aciclovir dan sebagainya, sulfonamida yang paling sering dilaporkan. Kemudian yang bagian interstisial itu ada yang lain penisilin dan sebagainya ya. Dan rasanya juga NSAID ini banyak tempat termasuk juga golongan antibiotika terutama adalah aminoglisida juga banyak di lokasi-lokasi ini. Slide berikutnya. Ini hampir sama dengan gambar tadi, hanya saya mungkin anunya beda gambarannya ya. Jadi ini nanti bisa berperan pada pada proksimalnya, kemudian juga nanti
ada ya dikatakan dengan apa hemodinami ya pada aliran darah yang menuju ke ginjal. Kemudian ada yang apa yang di bagian interstisial, kemudian juga ada apa, ductus colictus dan sebagainya. Ya, saya kira hampir sama dengan gambar sebelumnya tadi. Slide berikutnya. Kemudian apakah faktor risiko dari nefrotoksitas karena pemberian obat ini ya. Jadi tergantung daripada komorbiditas, dosis, interaksi obat dan kondisi klinis lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari kondisi anu ya, kita lihat kita bagi tiga, yaitu kondisi pasien sendiri, ya faktor risikonya dari pasien sendiri, lalu faktor kondisi klinisnya, faktor medisnya, dan dari segi obatnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari tiga komponen ini, misalnya pada kondisi faktor risiko, ya. Jadi kalau pasien sudah punya penyakit-penyakit misalnya usia apa yang sudah lanjut, kita tahu pada pasien yang usia lanjut itu sudah ada perubahan farmakokinetik, farmakodinamik dari obat ya. Sudah fungsi ginjalnya mungkin sudah menurun. Sehingga kalau kena obat-obat yang memberikan efek samping ke ginjal, ya tentunya tambah berat. DM juga demikian, dia juga kontribusi pada gagal ginjal. Walaupun kadang-kadang ada juga pasien yang walaupun dia tidak menggunakan obat-obat yang sifatnya nefrotoksik, akhirnya juga bisa ke gagal ginjal terminal. Ya. Lalu CKD juga bisa mungkin dari awal, ya. Lalu ada gagal jantung juga bisa, masuk juga hipertensi mungkin belum masuk di sini ya. Jadi pernah juga ada famili yang dia punya penyakit hipertensi yang karena tidak terkontrol dengan baik, hipertensinya akhirnya kena gagal ginjal kronik yang akhirnya dia harus cuci darah dan akhirnya juga harus transplantasi ginjal. Dan juga liver, ya lalu jenis kelamin tadi laki-laki terutama yang sering, lalu ada hipoalbumin, ya kebocoran, lalu juga adanya gangguan pada apa pembuluh darah arteri. Kemudian itu dari kondisi pasiennya ya. Kemudian dari kondisi klinisnya, misalnya kondisi sepsis tadi dikatakan sepsis itu biasanya angka kematian tinggi, dan ada hipotensi, kemudian juga ada penurunan dari aliran darah, ya, sehingga juga jadi adanya shock, ya, dan ada hilangnya cairan, hilangnya natrium dan ketidakseimbangan antara asam basa di dalam cairan elektrolit tubuh kita. Dan juga ada hipoalbuminuria. Ya. Kemudian dari obat-obatnya sendiri itu ada penggunaan obat kontras ya paling banyak memang kontras itu dilaporkan ya dan kemudian juga antimikrobial rasanya yang paling banyak itu adalah golongan daripada aminoglika. Dulu ada juga tetrasiklin. Saya masih ingat dulu tetrasiklin itu kalau yang sudah expired itu ada menyebabkan pankopenia atau apanya itu menyebabkan kerusakan pada ginjal. Obat-obat kemo juga demikian ya. Jadi seringkali kalau obat kemo ini kalau yang dipakai di rumah sakit biasanya dokter-dokter sudah tahu ya, maka biasanya untuk mengatasi kemungkinan ya efek samping ke ginjal biasanya obat kemo ini dilakukan hidrasi. Jadi nanti dia dibilas atau dicuci dengan menggunakan cairan dengan cairan misalnya dengan NaCl atau dikombinasi dengan obat-obat diuretik lainnya ya sehingga nanti kontak daripada obat kemo terhadap ginjal jaringan ginjal yang akan kena itu bisa dikurangi. Lalu juga bisa digunakan untuk neurotoksin lainnya NSAID ya. Saya kira tadi saya sudah sampaikan ini banyak sekali NSAID ya. Jadi juga banyak yang mengalami gagal ginjal yang terminal biasanya ya karena terlalu sering menggunakan ya. Kemudian juga obat-obat kalsinerin inhibitor ya. Mungkin jarang obatnya di Indonesia ya. Slide berikutnya termasuk mungkin saya sebutkan juga yang ini adalah vitamin C mungkin ya. Vitamin C itu kalau dosis tinggi akan menyebabkan produksi kalsium oksalat. Ya, kalsium oksalat itu juga bisa ya menyebabkan gangguan pada batu ginjal. Jadi hati-hati penggunaan vitamin C megadose terutama ya. Ya, ini juga hampir sama tadi, ya ini gambarannya juga tadi faktor usia, kemudian juga kombinasi obat, saya lupa tadi, interaksi obat ya. Jadi obat itu kalau dikombinasi, itu mungkin terjadi interaksi obat yang akan memperparah ya akibat daripada nefrotoksik dari suatu obat. Kemudian yang lain juga adanya dosis ya. Jadi kalau dosis obatnya itu tinggi, tadi seperti vitamin C, kalau dosis kecil nggak apa-apa ya. Kalau dosis tinggi ya akan terjadi ya. Termasuk juga kasus parastamol kemarin ya.
Sebenarnya bukan parastamol, ethylene glycol ya. Jadi sebenarnya bukan parastamol tapi ethylene glycol. Ya, memang dulu zaman dulu pada waktu saya masih ingat tahun berapa ya? Tahun 70-an ya, pada itu belum ada parastamol. Parastamol itu kira-kira adanya tahun 76. Itu satu paten namanya adalah Panadol waktu itu ya. Jadi dulu obat yang banyak dipakai itu adalah fenacetin. Fenacetin itu adalah prodrug daripada parastamol. Nah, nanti dia penicillin dalam tubuh akan berubah menjadi parastamol aktif, ya. Lalu juga akan menghasilkan metabolit, kalau nggak salah metabolit apa ya, golongan amin ya, dan itu adalah neurotoksik. Sehingga penicillin sudah tidak dipakai lagi, ya, sudah dilarang digunakan, ya. Jadi zaman dulu ada obat namanya APC ya. APC singkatan dari asetusal, penicillin dan kafein. Nah, penicillin ini sudah tidak dipakai lagi, ya, diganti dengan parastamol. Ya, jadi kejadian pada waktu tahun berapa ya? Di bawah tahun 75 ya. Jadi pada waktu saya pernah bekerja di apotek tahun 71, saya sering kali menjumpai tentang obat namanya fenacetin ya. Lalu juga lamanya penggunaan obat ini juga berpengaruh ya. Jadi kalau hanya sekali mungkin masih tidak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali ya tadi ya. Mungkin pasien tidak tahu akibat ini ya secara kumulatif, akhirnya pasien akan jatuh pada komplikasi yaitu tadi gagal ginjal terminal kadang-kadang ya. Dan juga pasien punya penyakit-penyakit kondisi klinis-klinis lainnya ya, jadi baik itu komorbid maupun juga kondisi termasuk pasien-pasien di ICU itu juga termasuk kondisi yang sangat riskan untuk kena efek samping daripada obat. Karena apa? Karena di ICU itu pasien akan mengalami polifarmasi. Ya, polifarmasi yang mungkin ya akan jadi interaksi obat dan interaksi obat itu akan memperparah kondisi daripada ginjalnya. Ya. Kemudian yang lain tadi ada juga akumulasi obat ya. Jadi kalau obat itu istilahnya ada gangguan ginjal, maka akan numpuk ya di dalam tubuh dan itu akan memperparah adanya komplikasi atau enggak nefrotoksik dari obat ini. Slide berikutnya. Ya, ini ada tabel daripada obat-obat yang tadi ya, yang memberikan nefrotoksik ya. Misalnya di sini kalau terkait dengan dosis, contohnya aminoglucida ya, ini biasanya kalau terjadi ya, jadi bisa tahu misalnya aminoglucida itu biasanya nyuntiknya adalah 2 kali ya, tapi sekarang sudah dilakukan dengan menyuntiknya itu ada yang namanya single dose ya, dosisnya dinaikkan ya, tadi yang dosis 2 kali itu dijadikan 1 ya, jadi dinamakan one delay ya. Kemudian juga penggunaan yang terlalu lama ya bisa terjadi, lalu juga melebihi dari kadar lembah ya, terut ya, dan juga kadar puncaknya ya. Ya. Kemudian juga yang lain adalah mungkin ada riwayat penggunaan aminoglycosida sebelumnya. Kemudian yang juga terkait Izin, dengan Prof, mengingatkan sinergisme. waktunya 7 menit lagi ya, Prof. Ya, Mohon izin sebentar lagi selesai mengingatkan. kok. Ya, lalu yang sinergisme ini ya, mungkin dengan minoxidil misalnya kombinasi ya. Jadi ini ada kemungkinan interaksi, ya akan mempercepat terjadinya efek nefrotoksik tadi. Ya, jadi siklosporin, amphotericin dan sebagainya. Ya, jadi obatnya sendiri sudah mempengaruhi nefrotoksik, ada tambahan obat lagi. Slide berikutnya. Ya, ini yang terkait dengan kondisi pasien tadi sudah saya sampaikan, mungkin tidak perlu saya sampaikan lagi ya. Ya, slide. Ya, nah, ini tadi hampir sama juga ya. Ini katanya lebih rinci lagi ya. Ini untuk pasiennya termasuk jenis kelamin ya. Kemudian juga kondisi ginjalnya sendiri, nilai GWR-nya, kemudian juga apa volume tubuh dan sebagainya. Kemudian juga kaitannya dengan obat yang digunakan hampir sama dengan yang tadinya. Cuma ini gambarnya mungkin lebih enak ya untuk dilihat. Slide berikutnya. Ya. Lalu pencegahan dan monitoringnya bagaimana? Nah, pencegahannya di sini yang pertama yaitu dihindari ya bahan-bahan obat yang atau bahan-bahan kimia yang bersifat nefrotoksik. Ya, jadi kalau bahan-bahan kimia itu misalnya logam berat, ya, jadi misalnya PB ya, timah hitam itu efek sampingnya adalah ke ginjal ya. Kemudian juga artinya harus dilakukan mengingat ya bahan-bahan yang potensial apa saja ya nefrotoksik, kemudian juga hindari pasien-pasien yang mendapatkan obat-obat ini ya. Kemudian jangan menggunakan polifarmasi yang obatnya akan memperparah kondisi nefrotoksik tadi. Kemudian gunakan dosis yang rendah dulu ya dan juga waktu yang singkat.
kemudian juga monitoring atau pilihlah dosis yang sesuai, lalu juga periksa ya fungsi ginjalnya dan juga dilakukan pemeriksaan volume cairan tubuh. Dan yang lain adalah cegah kemudian ada nosokomial karena seringkali pada pasien-pasien yang ini akan muncul gampang sekali dia mengalami infeksi. Dan yang lain juga dicek urin outputnya dan urin inputnya ya. Kemudian ada stabilitas hemodinamiknya, tentunya elektrolitnya ya. Lalu hindari obat-obat yang mengganggu aliran darah, misalnya ke ginjal ya. Jadi di sini hindari penggunaan obat-obat yang bisa mengganggu aliran darah ya, misalnya yang NSAID, inhibitor, ARB ya, karena ada kaitan dengan tekanan darah. Lalu intervensi penggunaan obat-obatan bila diperlukan. Itu nanti tabel 5 itu pilihan obatnya apa saja. Lalu digunakan dengan sekarang modelnya digitalisasi, ya mungkin dengan cara digitalisasi mungkin akan lebih mudah. Ya ini tabel dari contoh-contoh obat yang tadi hampir sama ya. Jadi kalau radio kontras itu bisa dengan cara hidrasi atau pakai sodium bikarbonat atau mungkin juga bisa menggunakan acetylcysteine. Tadi ada pertanyaan bisa digunakan acetylcysteine ya. Kemudian yang amiloglicida dengan cara Wandy-Ledus ya, mungkin juga dilakukan DDM ya. Kemudian ada hemolisis pada pasien-pasien kanker ya, anak seringkali diperiksa ya produksi asam uratnya, mungkin diperlukan tambahan alburinol atau obat baru rasburikase, lalu juga mungkin di alkalisasi urinnya, lalu dengan natrium karbonat, lalu etilen glikol ya digunakan hemodialisa atau mungkin digunakan obat antidotumnya yaitu etanol atau omeprazol. Dan rhabdomyosis itu dihidrasi ya dengan cairan alkalis ya, misalnya dengan seringkali memang digunakan natrium bikarbonat atau dengan mannitol. Methotrexat ya dengan hidrasi dan alkalisasi, ya aciclovir dengan hidrasi ya, dan yang lain kalsinurin itu dengan monitor kadar obat ya, sama kalsium channel blocker. Maksudnya kalau yang kalsium inhibitor itu adalah kalsium channel blocker. Jadi kalau amlodipin tadi pertanyaan, ya itu mungkin ya. Karena amlodipin kalau penggunaan lama bisa menyebabkan edema pada kaki. Nah, itu kalau edema kaki nanti bisa ke gagal jantung dan akhirnya rentetannya nanti juga akan akhir ke ginjal. Amphotericin juga ini formulanya dibuat dalam bentuk lipid formulation. Ya, jadi ini salah satu untuk anti jamur. Slide berikutnya mungkin tinggal sedikit. Ya, ini Izin contoh mengingatkan, kasus ya. Prof, waktunya 2 menit Ya, lagi ya, Prof. ya, ini contoh kasus ya. Izin. Jadi ethylene glycol ya, saya kira sudah banyak. Lalu minuman energi juga banyak kasus ya dampaknya. Lalu favipiravir pada waktu COVID dan ada obat baru vonoprazan, obat asam lambung yang baru beredar. Sudah ada laporan efek samping ke ginjal. Slide berikutnya. Ya, ini tadi yang ethylene glycol, saya kira sudah banyak yang tahu ya. Karena apa? Karena bahan bakunya salah. Seharusnya propylene glycol, tapi dari pedagang besar industri farmasinya itu beli bahan bakunya bukan propylene glycol, tapi salah. Yang diberikan adalah bukan propylene glycol oleh pedagang besar farmasinya, tapi adalah ethylene glycol atau diethylene. Dan itu tidak dilakukan pengecekan. Dan akhirnya yang kasus tadi dari kasus dari industri farmasi yang kena, ya akhirnya dituntut ya oleh pihak jadi ada tuntutan hukum lah ya, artinya jatuh hukuman dan kena denda. Ya, slide berikutnya ini juga yang energy drink ya, saya kira banyak ya, ada laporan dan juga di tempat saya juga pernah penelitian penggunaan ini cuma hanya pada tikus. Ya, tapi ada juga penelitian pada manusia ya, dan juga pada kasus juga saya menjumpai ada beberapa orang yang pengguna, misalnya pada sopir, pada penjaga satpam malam ya, sering menggunakan ini agar menggunakan energy drink yang berlebihan, ya akibatnya kena ginjalnya, mungkin kena stroke dan sebagainya. Ya, slide berikutnya. Ya, ini sama juga dengan tadi, ini publikasi di jurnal. Ya, kemudian slide. Ya, ini favipiravir juga ada penelitian, cuma efek samping dari nephrotoxic favipiravir adalah reversible. Ya, jadi terjadi AKI ya. Jadi kan ada penelitian skripsi tesis mahasiswa mengamati ada, tapi tidak semuanya ya. Ada efek samping nephrotoxic ya dari perubahan serum kreatinin ya, namun sifatnya reversible. Ya, slide berikutnya. Ya, ini yang vonoprazan ya. Vonoprazan ada juga di Indonesia ada topoprasan ya. Ini produk obat dari Jepang dan dilaporkan juga menyebabkan efek samping yaitu ini gangguan nefrotoksik ya. Slide berikutnya. Ya, ini laporan dari Jepang tadi ya, laporan bahwa
ada efek samping daripada vonoprazan. Dan obat ini sudah beredar di Indonesia ya. Ya, slide berikutnya. Ya, penutup ya. Jadi obat-obat yang kita gunakan dalam jangka panjang harus diwaspadai efek sampingnya ke ginjal. Ya, saya kira tadi sudah banyak gambar-gambar menunjukkan obat-obat yang bisa bersifat nefrotoksik. Lalu faktor risiko seperti jenis obat yang digunakan. Ya, mungkin paling banyak adalah NSAID ya karena banyak pakai, mungkin aminoglisida, kontras dan lain sebagainya. Ya, dosisnya berapa? Kalau sedikit mungkin tidak apa-apa, kalau tinggi itu akan berakibat cepat, lalu lama penggunaan. Lalu komorbid dan kondisi pasien dapat memperparah efek samping obat tadi. Slide. Ya, saya kira demikian pas waktunya, Mas Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.